Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari sama-sama saya ajak kita untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat perkenanan Tuhan atas kami, sehingga kami Tuhan boleh dapat beribadah pada malam hari ini Tuhan. Sucikan hati kami, pikiran kami Tuhan, hingga kami boleh layak Tuhan untuk menaikkan setiap puji-pujian kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu segalanya
bagiku. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaat dan para pendengar yang mengikuti ibadah kategorial KKR ini. Kita percaya bahwa hati kita sudah diliputi sukacita karena kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita siap bahwa sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya setiap jemaat-Mu Tuhan siap untuk sekarang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan kepada kami untuk kami boleh mengerti pewahyuan ilahi dan pembukaan rahasia firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu akan menjadi pedoman dan penuntun dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Firman Tuhan yang akan saya bawakan dalam ibadah kategorial KKR ini, saya beri judul, Bagi Daud, Tuhan adalah siapa? Sekali lagi, judul kebenaran firman Tuhan dalam ibadah kategorial KKR ini adalah, Bagi Daud, Tuhan adalah siapa? Pembacaan Alkitab diambil dari Mazmur pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mari kita baca ayat yang pertama. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ayat yang kedua. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ayat yang ketiga. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Ayat 4. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkau kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Ayat yang kelima. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Ayat yang keenam. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Ayat yang ketujuh. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Ayat 8. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Ayat 9, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita membaca Mazmur pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 9, bacaan Alkitab kita ini menceritakan di mana pada waktu itu Daud mengalami suatu kesesakan, kesukaran, di mana Daud mengalami kudeta dari anaknya sendiri yang bernama Absalom, dan dia sedang dikejar-kejar oleh Absalom untuk dibunuh. Dan keluhan-keluhan dari Daud ini sangat nyata sekali tertulis di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga ini, Daud mengeluh bahwa betapa banyak lawan-lawannya. Kemudian juga Daud mengeluh banyak orang yang bangkit menyerang Daud. Bahkan Daud mengeluh juga orang-orang mengatakan bagi Daud tidak ada pertolongan daripada Allah. Jadi banyak sekali keluhan-keluhan dan kesesakan yang dialami Daud, ada kesukaran yang sedang dialami Daud,
di mana Daud boleh dikatakan mengalami masa-masa sulit. Dia sedang dalam kejaran karena pemberontakan dari anaknya Absalom. Tetapi Daud punya keyakinan teguh tentang siapa Allahnya. Itu yang bisa menguatkan Daud untuk terus bisa bertahan, dan akhirnya Daud muncul sebagai pemenang. Daud tetap bisa mengakhiri semuanya dengan kemenangan karena dia punya keyakinan yang teguh tentang siapa Tuhan itu sebenarnya bagi hidupnya. Nah, itu dapat kita lihat dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Paling tidak kalau kita gali ayat ini, kita melihat bahwa bagi Daud, Tuhan adalah siapa, sangat jelas sekali tertulis. Kalau kita akan menggali satu persatu, di dalam kehidupan Daud, Tuhan itu berperan sebagai siapa. Itu sebabnya saya percaya ketika kita punya keyakinan yang sama, bagi saudara, Tuhan itu adalah siapa. Bagi Daud, Tuhan itu adalah siapa. Kalau kita punya keyakinan yang sama dalam menghadapi kesesakan, kesulitan, kesukaran, penderitaan apapun, kita akan bisa tetap teguh dan kita bisa mengakhiri sebagai pemenang bersama dengan Tuhan. Mari kita akan menggalinya satu persatu. Bagi Daud, Tuhan adalah siapa? Kita akan membaca ayat yang keempat. Tetapi Engkaulah Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Di sini yang pertama bagi Daud, Tuhan adalah perisai. Tentu kita mengerti apa fungsi dari perisai. Fungsi perisai itu adalah alat untuk melindungi dari serangan musuh. Itu sebabnya dikatakan bahwa Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Karena fungsi perisai itu memang untuk melindungi dari serangan musuh. Bahkan di sini, karena Tuhan adalah perisai, maka dikatakan bahwa Tuhan itu mengangkat kepalaku, kata Daud. Berarti Daud tidak pernah dipermalukan. Dia bisa mengangkat wajahnya dengan tegak karena dia tahu Tuhan adalah perisai yang melindungi dia. Tidak ada yang perlu ditakutkan ketika Tuhan menjadi perisai. Tuhan akan selalu melindungi dari segala apapun ancaman-ancaman yang akan datang kepada Daud. Itu sebabnya saudara sekalian, penting sekali kalau kita mengimani dalam kehidupan kita Tuhan itu adalah siapa. Kalau dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian Tuhan adalah perisai, maka Bapak Ibu yakin bahwa Tuhan akan melindungi Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu juga akan yakin Tuhan tidak akan pernah mempermalukan Bapak Ibu, sehingga kepala Bapak Ibu boleh tetap tegak, terangkat, tidak menunduk. Bapak Ibu senantiasa tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, bagi Daud Tuhan adalah siapa, itu jelas tertulis di dalam ayat yang kelima. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Jadi di sini saudara, yang kedua bagi Daud Tuhan adalah penjawab doa. Daud punya keyakinan bahwa ketika dia berseru kepada Tuhan dengan nyaring, maka Tuhan akan menjawab doanya. Jadi keyakinan ini penting, karena kalau kita tahu bahwa Tuhan mendengar doa kita dan menjawab doa kita, tentu kita mempunyai pengharapan yang pasti. Kita punya pengharapan yang akan diwujudkan sesuai dengan janji Tuhan. Sesuai dengan doa-doa yang kita panjatkan pada Tuhan, dan Tuhan akan menjawab segala permohonan doa kita. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara sekalian, kita harus punya keyakinan bahwa Allah tidak pernah tidak mendengarkan doa kita.
Allah pasti juga akan menjawab doa kita. Jadi Tuhan pasti memberikan jawaban yang terbaik, ya, di mana Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Tuhan mengerti apa yang harus dikabulkan, apa yang tidak dikabulkan. Karena bagi Tuhan yang adalah Maha Tahu, Dia mengerti yang terbaik bagi kita. Di sini Daud mengajukan dan berdoa memohon kepada Tuhan, tentu memohon dari situasi sulit yang dialami ketika dia harus dikejar oleh anaknya sendiri yang bernama Absalom, yang memberontak dan mengadakan kudeta bagi dia, dan dia dikejar-kejar. Dia pasti memohon kepada Tuhan. Dan saya percaya doa permohonan Daud itu, menurut keyakinan Daud, bahwa Tuhan akan menjawab segala doa-doanya. Itu pasti akan membesarkan hatinya, itu membesarkan semangatnya, sehingga dia tidak putus asa, punya harapan, karena Tuhan selalu menjawab doa-doanya. Jadi bagi Daud yang kedua ini, Tuhan adalah penjawab doa. Kemudian kita lihat, bagi Daud Tuhan adalah siapa? Yang ketiga, itu terdapat di dalam ayat yang ke-6. Mari kita baca. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Jadi yang ketiga di sini bagi Daud, Tuhan adalah penopang. Nah, tentu kita tahu kalau kita ditopang oleh Tuhan, maka kita akan menjadi kuat. Jadi ketika Tuhan menjadi penopang kita, kita tidak akan menjadi lemah. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat, saudara. Itu sebabnya saya percaya kalau kita menjadikan Tuhan sebagai penopang hidup kita, maka hidup kita itu akan kuat menghadapi segala macam kesesakan apapun yang terjadi. Menghadapi segala masa sukar apapun yang terjadi, menghadapi kesulitan apapun yang terjadi, kita akan tetap kuat menghadapi semuanya itu. Sehingga kita dapat tidur dengan nyenyak dan bangun dengan penuh keyakinan. Kita bisa membaringkan diri, kita bisa tidur dan kita bisa bangun seperti biasa dengan penuh keyakinan. Kita akan tetap menjadi kuat karena kita yakin dan percaya Tuhan menjadi penopang kita, sama seperti Daud. Nah, itu adalah yang ketiga. Kemudian yang keempat, bagi Daud Tuhan adalah siapa? Itu terdapat di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Dua ayat ini menggambarkan tentang siapakah Tuhan di mata Daud itu. Ayat yang ke-7 dikatakan, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Tentu ini berbicara tentang musuh-musuh Daud, ya. Kemudian ayat 8, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Jadi secara keseluruhan ini berbicara tentang Daud menghadapi musuhnya. Nah, dalam konteks di mana Daud menghadapi musuh, bagi Daud Tuhan adalah siapa? Nah, jelas di sini Tuhan adalah pembela. Jadi bagi Daud Tuhan adalah pembela ketika dia menghadapi musuh-musuh yang mengepung dia. Karena dikatakan di sini Tuhan memukul rahang semua musuh-musuhnya dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Jadi Tuhan membela Daud di dalam menghadapi musuh-musuhnya. Ketika Tuhan menjadi pembela kita, kita tidak perlu takut dengan musuh-musuh kita. Bahkan kita nggak perlu takut dengan musuh utama kita, yaitu iblis. Dengan segala roh jahatnya, kita nggak perlu takut kalau Tuhan menjadi pembela kita. Kita pasti akan dibawa ke dalam kemenangan demi kemenangan. Selama Tuhan menjadi pembela kita, kita akan menjadi pemenang. Bahkan Tuhan katakan,
bahwa kita ini lebih dari pemenang, bukan cuma pemenang. Jadi kemenangan demi kemenangan akan dapat kita raih kalau Tuhan beserta dengan kita menjadi pembela kita. Sama seperti Daud ketika menghadapi masa kesulitan di mana dia dikejar-kejar oleh Absalom anaknya yang mengadakan pemberontakan, mengadakan kudeta. Maka Daud tidak merasa ketakutan, Daud merasa tenang. Karena apa saudara? Karena Tuhan menjadi pembelanya terhadap segala musuh-musuh yang mengepungnya. Tuhan juga dikatakan di sini bertindak untuk memukul musuh-musuhnya dan mematahkan musuh-musuhnya. Nah, itu adalah bagi Daud, Tuhan sebagai apa? Adalah siapa, saudara? Jadi itu penting untuk bisa kita mempertahankan iman kita, tergantung di mata saudara, Tuhan adalah siapa. Sama seperti di mata Daud, Tuhan adalah siapa. Nah, kemudian kita akan melihat yang ke-5. Ayat yang ke-9 bagian A. Dari Tuhan datang pertolongan. Jadi di dalam menghadapi masa kesukaran, masa kesulitan, di mana Daud menghadapi masa kesesakan ketika dikejar-kejar oleh Absalom anaknya, bagi Daud Tuhan adalah penolong yang akan siap sedia menolong kapanpun dalam situasi apapun yang dihadapi Daud. Tuhan akan siap datang untuk menolong. Keyakinan ini akan mempengaruhi semangat Daud untuk bisa tetap terus berharap kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara sekalian, ketika Tuhan menjadi penolong kita, tentu kita tidak akan menjadi putus asa dalam menghadapi kehidupan kita, sekalipun banyak kesulitan yang mungkin kita hadapi. Tapi ketika kita punya keyakinan Tuhan tidak akan tinggal diam, Tuhan akan datang sebagai penolong yang akan menolong kita, maka kita percaya bahwa kita masih punya kekuatan untuk bisa bertahan. Kita punya harapan untuk terus menjalani kehidupan kita, sekalipun banyak kesukaran yang kita hadapi. Ketika saudara punya keyakinan, Tuhan akan menjadi penolong dalam kehidupan saudara. Jadi keyakinan itu penting, saudara. Bagi saudara Tuhan itu adalah siapa? Itu penting sekali. Karena kalau kita punya penolong, kita akan merasa tenang, merasa tentram, saudara. Kita merasa aman karena kita percaya Tuhan akan menolong segala kesulitan kita. Nah, kemudian yang terakhir, yang ke-6, ayat 9b dikatakan, berkat-Mu atas umat-Mu, Selah. Nah, di sini saudara, bagi Daud, Tuhan itu adalah pemberi berkat. Berkat Tuhan selalu turun atas kehidupannya, khususnya bagi anak-anaknya, bagi umat Allah. Allah selalu ingin memberkati, saudara. Jadi tentu berkat-berkat ini adalah berkat yang berisi kebaikan bagi kita. Berkat ini akan bisa membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih maju lagi hidup kita. Hidup kita boleh berkembang, rohani kita boleh dewasa. Jadi berkat Tuhan ini adalah berkat yang sungguh-sungguh akan bisa kita nikmati dengan rasa tentram, nikmati dengan sikap yang benar, Tuhan. Jadi kalau Tuhan memberkati kita, apalagi yang perlu kita khawatirkan? Tidak ada, saudara. Kita tidak perlu khawatir dengan segala masalah apapun yang kita hadapi. Bahkan dengan kehidupan kita, kalau Tuhan selalu memberikan berkat kepada kita, mencukupi setiap kebutuhan kita. Bahkan juga berkat Tuhan itu bukan cuma berkat jasmani, juga berkat jiwani dan juga berkat rohani, saudara. Ketika saudara merasa sedih, berkat Tuhan akan turun menghibur saudara. Ketika saudara merasa lemah,
berkat Tuhan akan turun untuk menguatkan saudara. Ketika saudara merasa kekurangan, berkat Tuhan akan turun mencukupi segala kebutuhan saudara. Tuhan akan memelihara kehidupan saudara. Itu sebabnya di dalam kesesakan pun Daud punya keyakinan Tuhan tetap akan mencurahkan berkat bagi anak-anaknya, bagi umatnya yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah melihat bagi Daud Tuhan adalah siapa. Itu ada 6 yang diyakini oleh Daud. Menurut nas Alkitab dalam Mazmur pasal 3 ayat yang pertama sampai 9 ini, mari kita akan mereview bagi Daud Tuhan adalah siapa. Yang pertama, bagi Daud Tuhan adalah perisai. Perisai yang melindungi, perisai yang tidak akan membuat dia malu. Kemudian yang kedua, bagi Daud Tuhan adalah penjawab doa. Kemudian yang ketiga, bagi Daud Tuhan adalah penopang. Kemudian yang keempat, bagi Daud Tuhan adalah pembela terhadap segala musuh-musuhnya. Kemudian yang kelima, bagi Daud Tuhan adalah penolong yang siap sedia untuk turun tangan, untuk menolong segala kesesakan, masa kesulitan, masa kesukaran yang dihadapi Daud. Kemudian yang keenam, yang terakhir, bagi Daud Tuhan adalah pembawa berkat. Tuhan siap memberkati anak-anaknya. Tuhan siap untuk memberkati orang-orang yang Dia cintai, yaitu umatnya saudara. Saya percaya tidak perlu khawatir atas kehidupan saudara, karena Tuhan siap sedia untuk memberkati saudara. Dalam segala bidang kehidupan saudara, Tuhan siap sedia untuk memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam ibadah kategorial KKR ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu tetap akan memberi manfaat untuk kami bisa tetap kuat menjalani kehidupan ini. Sekalipun kesulitan boleh datang menghadang, sekalipun ada masa kesesakan, selama kami punya keyakinan Tuhan akan menjadi pembela kami, penolong kami, bahkan Tuhan akan menjadi penopang kami, Tuhan akan menjadi penjawab doa kami. Jadi itu penting keyakinan kami tentang siapa Tuhan dalam kehidupan kami. Maka kami percaya bisa melewati semuanya itu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.